Mati, mati, mati. Bibir pucat itu bergumam rendah, lagi-lagi mengutuk teman karibku di bawah embusan napasnya yang berat. Wanita manis berkacamata ini, dengan rambut sebahu karut-marut seperti benang kusut, ditemani sepasang netra hitam penuh teror, sedikit banyak sudah menakut-nakuti pria beruban yang sejak tadi berdiri di samping pembaringan. Hentikan! Pria itu mencoba meraih tangannya yang mencengkram spray putih seolah sedang mempertahankan nyawa. Lalu dengan hati-hati menyuntikkan obat penenang. Kamu hanya berhalusinasi. Dia tidak nyata. Dia tidak pernah ada, Melati. Aku tersenyum. Melati Arunawaiduri, nama wanita itu. Sejak dulu aku mengamatinya, menyaksikan setiap kali mimpi buruk menamparnya dari tidur panjang, mendengar jerit penderitaan yang sudah sekian lama dia tanam, bahkan hingga dia ditangani oleh psikiater karena mengidap gangguan jiwa. Aku adalah penonton setia. Bukan. Otot-otot wajah Melati masih tegang, meski tubuh rampingnya berhenti gemetar. Dia mendongak, dengan mata berbinar dan lensa berkabut, menatap pria tua itu. Dia benar-benar ada. Dia sangat nyata. Kenapa? Kenapa kalian terus menyangkal? Saudari kembarku mati tidak wajar. Pendar cahaya matahari menembus tirai jendela kamar. Gurat lelah terpahat jelas di wajah mereka. Menjelang ajal, seharusnya pria itu pensiun dan menikmati sisa hidup sebagai seorang kakek. Aku tertawa. Konyol sekali. Bagaimana mungkin dia tenang jika cucu kandungnya sering terperangkap dalam ranjau delusi. Di bibir pintu, sepasang suami istri menatap putri mereka yang malang. Pusaran duka terus berputar dalam mata keduanya. Tidak berani melangkah masuk, tidak sanggup menghadapi serentetan pertanyaan serupa. Kenapa mama tidak mengakui saudari kembarku, Pak? Setidaknya katakan padaku, di mana makamnya? Melati Arunawaiduri, wanita pengidap post-traumatic stress disorder. Setelah 2 tahun lalu menyaksikan koleganya mati terjun bebas dari gedung, ingatan demi ingatan datang menyerbu bagaikan jarum, menusuk otak, hati, hingga ke jantung. Apalagi saat lubang kosong di dalam dadanya kembali menganga, eksistensi dari rasa kehilangan separuh dirinya. Dari awal, kamu tidak punya saudari kembar, Melati. Dia ingin membantah. Dia muak dianggap gila. Sejak kecil, Melati benci dikasihani. Benci tatapan prihatin sang kakek. Namun kelopak matanya mulai berat. Punggung dan kepalanya juga merindukan pembaringan. Persetan dengan segala ucapan mereka. Melati akan mencari cara untuk menyelidiki kematian Mawar. Tidak ada nama Mawar di keluarga kita, Melati. Benarkah? Mengenai itu, tentu aku dan Melati yang paling tahu. Belakangan ini bintang utamaku cenderung datar. Sudah hampir 3 bulan, Melati berhenti menyinggung saudari kembar, pembunuhan, dan kesaksiannya terhadap kematian Mawar. Dia mulai keluar kamar, makan bersama keluarga yang tersisa, juga kembali bekerja sebagai penulis artikel online setelah mengundurkan diri dari kantor berita. Wanita itu berusaha terlihat waras. Padahal aku tahu, semua obat pemberian kakeknya selalu dia lempar ke dalam kloset dan dihanyutkan. Pada tengah malam, setiap hari, dia masih diteror nasib buruk yang menimpa Mawar. Keringat dingin selalu mengucur deras di tubuh.
dan gigil itu tetap menggigit sampai ke sumsum tulang. Jerit tertahan mencekik tenggorokan, disertai gumpalan emosi yang mendesak hingga muntah-muntah. Aku menyeringai. Melati sangat menderita. Dengan begini, dengan sembuh dari PTSD, aku pasti bisa menyelidikinya diam-diam. Manusia memang lucu. Terkadang mengungkapkan apa yang dipikirkan mereka kuat-kuat. Melati duduk di pojok kamar, di sudut tergelap, tidak terjamah lampu meja. Dalam balutan piyama, sambil melonggarkan jambakan pada rambutnya. Lagi-lagi, dia menangis sesenggukan. Di kepala mungil itu, pasti dia mengingat Mawar. Senyuman yang senantiasa terukir setiap kali mengajaknya bermain di taman kota. Lalu diam-diam menanam dan merawat bibit bunga matahari di sana. Semua itu berangsur-angsur pudar, tergantikan tubuh bersimbah darah, mengucur dari lubang-lubang tikaman, juga netra kosong tak bernyawa. Tangan menggapai sebelum raga jatuh ke lantai dan diseret entah kemana. Melati menggeleng. Terlalu jelas. Dia menggigit bibir hingga luka. Rasa logam menggelitik lidah. Tekadnya sudah bulat. Tidak peduli apa alasan sang kakek, ayah, maupun ibunya menyembunyikan tragedi Mawar. Dia akan tetap memecahkan masalah ini. Dadaku bergemuruh antara tidak sabar menantikan episode seru atau tertawa keras karena kebodohan wanita di depanku. Namun usahanya tidak sia-sia. Berbulan-bulan lagi setelah itu, satu keluarga berhasil dibuat percaya bahwa Melati Aruna Waiduri tidak lagi gila. Pengobatan untuk PTSD berkat sang kakek dan kemauan sembuh pasien berhasil. Dia diizinkan beraktivitas seperti biasa. Kenapa? Melati menghempaskan dokumen yang susah payah dikumpulnya dari mantan kolega di kantor berita, dari koneksi di sekolahnya sewaktu SMA, dan dari rekan-rekan di berbagai situs online. Semua kertas beserta disket berhamburan di keramik lantai kamar. Jangankan memberi petunjuk mengenai pembunuhan saudari kembarnya beberapa tahun lalu, jejak-jejak eksistensi Mawar pun sama sekali tidak ada. Seolah disapu bersih, tidak pernah hadir di muka bumi. Duduk di kursi, Melati mengusap wajahnya kasar. Bahkan kacamata hampir melompat jatuh. Tangannya berkeringat. Memikirkan petunjuk-petunjuk kosong ini, dia jadi ragu sendiri. Apa mungkin dia salah? Apa sejak awal dia benar anak tunggal? Apa Mawar sungguh tidak nyata? Mustahil. Apa aku benar-benar gila? Tidak, ingatan itu benar. Dia hanya perlu mencari, terus mencari, dan mencari. Sekalipun hasilnya sama, meskipun separuh hari itu terbuang tanpa kemajuan yang berarti, dia harus menemukan satu pembenaran mengenai Mawar di dunia ini. Bahkan, aku saja kagum dengan kegigihan wanita itu, yang sangat jarang aku temukan pada manusia lain. Saat matahari hampir tenggelam, Melati tidak langsung pulang ke rumah. Dia mampir ke taman, duduk bersandar di bangku panjang. Rambut basah dengan keringat, sweater, dan celana training lecek karena seharian tidak diganti. Mandi cukup sekali setiap pagi. Matanya terpejam, menikmati terpa angin. Baru akan berusia 22 tahun, tetapi penderitaan seolah sudah menghantuinya lebih lama dari itu. Ya, tentu saja. Tidak masalah. Mungkin jika aku sedikit membantu. Daripada terus-menerus menjadi penonton pasif. Saat Melati membuka mata, dia mengerjap. Dan mata kami bertemu. Aku tersenyum. Semoga saja tidak terlalu aneh.
Boleh duduk di sini. Dia diam, namun aku tidak peduli. Langsung menirunya bersandar di bangku dan menatap lurus ke depan. Pertanyaan tadi memang basa-basiku saja setelah membaca salah satu artikel Melati tentang 10 basa-basi yang paling sering kamu temui di novel romansa picisan. Aku tahu apa yang kamu cari, dan sebenarnya kamu juga tahu apa itu. Dia selalu bersembunyi di lorong ingatanmu, di sudut nuranimu, bahkan di hadapanmu. Melati hampir tersedak liurnya sendiri. Dia memandangiku, mata yang haus akan jawaban, netra penuh kegelapan di balik lensa. Apa maksudmu? Tentu, aku tidak boleh menjawabmu. Tanpa menghiraukan tatapannya, aku berdiri, berjalan beberapa langkah menjauh, lalu menengok sambil tersenyum lagi. Titip salam untuk kakekmu. Koleksi koran tua di gudangnya sangat menarik. Oh ya, bunga matahari jarang aku temui di kota, tapi ternyata ada di taman ini. Subur dan rimbun sekali. Sampai jumpa, Melati. Sebelum pergi, aku menikmati wajah terkejut wanita itu dan bagaimana pandangannya setelah melihat bunga matahari menyebar di bagian sudut taman. Air mata membanjiri pipi, dagu, dan jatuh ke tanah berlapis rumput. Dia berbalik, sekuat tenaga berlari menjauhi tempat itu, tidak sabar ingin menyibak tabir masa lalu. Melati Aruna Waiduri sekarang berdiri di sisi jalan lingkar, menghadapi tebing curam, menikmati panas tengah hari membakar kulit pucatnya. Netra putus asa itu menerawang, lebur dalam cerita di kehidupan yang berbeda. Sebelah tangan menggenggam koran lusuh dengan headline, "Pembunuhan keji, jasad wanita ini membusuk di jurang belakang rumah sendiri." Koran tua berpuluh-puluh tahun silam yang ditemukan di gudang sang kakek. Petunjuk khusus dariku untuk mengakhiri pencariannya yang panjang dan menarik. Dia benar, dia tidak gila. Dia punya saudari kembar, namun tidak pada eksistensinya di masa ini. Sungguh, lagi-lagi, aku mengagumi tekadnya dalam menemukan pembunuh itu. Setelah sekian lama tidak tidur nyenyak, setelah sekian tahun menderita sebagai pasien gangguan kejiwaan, hasil karma yang dia tuai setelah merenggut nyawa saudari kembarnya sendiri. Narkoba, bipolar, kehilangan kendali. Hiburanku berakhir. Sangat disayangkan saat aku memandangnya melompat melewati pembatas jalan, luluh lantak bersama kesempatannya untuk memilih hidup yang lebih baik. Namun, sebelum maut benar-benar membawanya kembali, aku menyapanya dengan ramah. Ya, siapa tahu kita bertemu lagi. Aku menantikan buah karma seperti apa yang akan dia petik di masa depan. Seharusnya kamu tidak mencampuri urusan manusia. Kali itu dari hasil bunuh diri. Apa akan lebih mengerikan? Bagaimana menurutmu karma? Aku tersenyum, meski tahu karma tidak akan membalasku. Dia terlalu jengkel menghadapi perlakuan teman karibnya yang kurang kerjaan ini di setiap kesempatan. Padahal, aku menikmati rutinitas sebagai penonton, seperti karma yang bekerja sebagai pengamat. Sejak kapan namaku Karma? Keberadaan kami tidak diketahui kebenarannya. Mungkin saja kami adalah ketiadaan, ataupun bukan. Jika karma merupakan eksistensi dari perbuatan, hukum sebab akibat, maka anggap saja aku merupakan eksistensi dari samsara. Ya, sejak kita tidak memiliki nama.